Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Jami Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada qudwatul hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Sebelum masuk pada khutbah, khatib berwasiat khususnya pada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah hadirin. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Islam salah satu cara yang biasa dilakukan oleh seseorang ketika melakukan kesalahan adalah membaca istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Istighfar dapat berarti memohon ampunan, bertaubat atas perbuatan buruk yang telah dilakukan sebagai hamba, karena manusia sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat dianjurkan untuk beristighfar. Karena beristighfar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, setiap waktu, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang oleh syariat. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya istighfar itu selalu meliputi hatiku, dan sungguh aku selalu memohon ampun kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW saja yang kedudukannya jelas di sisi Allah mutlak masuk surga, masih beristighfar 100 kali dalam sehari. Apalagi kita orang biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu saudara, khatib ingat kisah antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan seorang penjual roti. Imam Ahmad bin Hanbal adalah murid dari Imam Syafi'i yang dikenal juga sebagai Imam Hambali. Di usia tua ia bercerita, suatu waktu tanpa tahu alasannya tiba-tiba ingin ke suatu kota di Irak, padahal tidak ada janji dan atau hajat apapun di sana. Akhirnya Imam Ahmad pergi sendiri menuju kota yang bernama Basrah di Irak. Ia bercerita saat tiba di sana waktu Isya, kemudian ikut sholat berjamaah Isya di masjid. Hatinya pun terasa senang, tenang. Kemudian beliau ingin beristirahat di masjid tersebut. Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tiduran di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Ya Syekh, mengapa
dan ada apa Anda masih di sini? Mergo tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah Imam Ahmad, dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak semua orang kenal Imam Ahmad sebagai seorang ulama besar yang ahli hadis, sosok ulama yang sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto, sehingga orang tidak tahu wajahnya, hanya tahu namanya sudah terkenal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Saya ingin beristirahat. Saya musafir." Merbot berkata, "Tidak boleh, dan tidak boleh tidur di masjid, wahai Syekh." Imam Ahmad melanjutkan ceritanya, "Di dalam masjid itu saya didorong oleh merbot itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar maka dikuncilah pintu masjid tersebut. Setelah diusir dari dalam masjid, Imam Ahmad ingin tiduran di teras. Ketika sudah berbaring di teras masjid, marbotnya pun datang kembali dan bermarah-marah kepada Imam Ahmad tersebut. Marbot mengatakan, "Wahai Syekh, mau apa lagi engkau di sini?" Imam Ahmad menjawab, "Mau tidur, saya seorang musafir." Marbot masjid menimpali kembali, "Di dalam masjid tidak boleh, di teras pun tidak boleh." Setelah itu Imam Ahmad diusir, bahkan didorong dari teras masjid sampai ke jalanan. Di samping masjid ada penjual roti yang rumahnya kecil. Di rumah itu yang membuat dan menjual roti. Penjual roti itu sedang membuat adonan sambil melihat kejadian ketika Imam Ahmad didorong oleh marbot ke jalan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh dan mengajaknya menginap di rumahnya. Sontak Imam Ahmad pun bersedia dengan ajakan menginap itu. Imam Ahmad masuk ke dalam rumah penjual roti, lalu duduk di belakangnya yang sedang membuat roti. Imam Ahmad masih tidak memperkenalkan dirinya. Ia layaknya seorang musafir. Penjual roti ini perilakunya lain daripada umumnya. Kalau Imam Ahmad tidak mengajak berbicara, sang penjual roti terus membuat adonan roti sambil membaca istighfar. Kalau diajak bicara, barulah sang penjual roti menjawab seperlunya. Saat meletakkan garam, sang penjual roti membaca astagfirullah. Saat memecahkan telur, membaca astagfirullah. Ketika mencampur gandum, membaca astagfirullah. Terus ia lakukan dengan mengucap istighfar selalu. Imam Ahmad memperhatikan terus, lalu bertanya, "Wahai saudaraku, sudah berapa lama engkau lakukan ini, membaca istighfar setiap saat?" Penjual roti pun menjawab, "Sudah lama sekali ya Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi sejak itu saya lakukan ini." Penjual roti pun menambahkan, "Semua dikabulkan Allah kecuali satu. Maka masih satu yang belum Allah kabulkan." Imam Ahmad penasaran, kemudian bertanya, "Apa itu ya saudaraku?" Seketika penjual roti pun menjawab, "Saya minta kepada Allah supaya saya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, kemudian berkata, "Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong marbot masjid itu sampai ke jalanan karena istighfar yang kamu lakukan." Subhanallah saudara. Semoga khutbah Jumat yang berisikan cerita Imam Ahmad bin Hanbal dan sang penjual roti ini menjadi inspirasi kita semua
untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas segala apa yang Allah jadikan ujian pada kita, dan senantiasa melazimkan serta memperbanyak istighfar dalam segala kesempatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis